Maka ada rekaman di video Al-Kausar yang sempat ya membuat tokoh Syiah di Bandung itu kesel gitu. Karena ketika saya diminta untuk hadir dalam dialog itu, bukan sebenarnya dialog, kalau dialog saya nggak akan hadir. Untuk apa saya ngabisin waktu yang gitu? Saya diminta untuk menanggapi tentang Syiah. Judulnya apa? Judulnya dialog Sunni Syi'i. Nah, saya di awal itu saya katakan saya nggak setuju dengan tema ini. Harusnya tema ini dialog antara Syiah dan Islam. Kalau Sunni Syi'i gini kesannya sepertinya Syiah itu Islam. Harusnya dialog antara Islam dan Syiah, Islam dan Ahmadiyah. Karena mereka minoritas, maka mereka maunya dialog. Nanti kalau mereka sudah jadi mayoritas, maka kita diparuncitan. Lihat di Syria, masih minoritas, tapi mereka yang pegang kekuasaan. Sudah berapa ribu umat Islam dibantai. Lihat nasib umat Islam di Iran. Saya pernah di sana, pernah ke sana. Boro-boro bisa ibadah, sholat Jumat aja nggak bisa. Dubesnya sendiri yang cerita ke saya. Karena jumlah si karyawan di KBRI kita di Teheran itu sedikit, Pak. Dan kadang-kadang ada yang tugas keluar. Sehingga kalau sholat Jumat itu bisa hanya 20 orang. Gak memenuhi persyaratan menurut Imam Syafi'i. Maka sang dubes kemudian mengambil inisiatif. Buka saja sekarang kedutaan hari Jumat. Agar saudara-saudara kita dari kedutaan yang lain, dari Brunei, Malaysia dan sebagainya bisa ikut sholat Jumat di situ. Tercapai lah quorum di atas 40. Wah, diteror Pak, kata dubesnya. Datang setiap mau sholat Jumat, siapa akan memberi khutbah, apa isi khutbahnya, terus saja begitu. Padahal itu kedutaan yang harusnya kebal dari teror-teror semua. Tidak peduli mereka. Karena kita merasa diteror dan terancam, akhirnya ditutup deh. Idul Fitri, sholat dilempari petasan. Orang-orang, Pak. Dialog itu karena mereka minoritas, Pak. Kita terjebak. So, orang Nasrani kalau sudah mayoritas mulai dialog, Pak. Di Parencitan, di Ambon, di Sulawesi. Padahal belum mayoritas mereka. Ini dialog itu untuk keuntungan minoritas. Padahal apalagi siapa didialogkan, Pak? Semuanya sudah sangat jelas kok. Yang mau didialogkan apa? Kita terjebak Pak oleh permainan-permainan ini. Rugi kita habis waktu, habis energi. Buku tulisan tentang itu sudah jelas, semuanya sudah jelas. Wah, serba jelas. Terus naon deh orang kudu dialog. Ada akibat dialog itu kemudian orang-orang Syiah berhenti itu dari Syiahnya. Saya Pak. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW agar diingatkan oleh orang kafir, nggak ada gunanya mereka berharap kebinasaan umat Islam, karena kalaupun Allah binasakan andai kata pun tidak akan menolong mereka. Dan yang kedua, Allah mengajarkan pada Rasulullah SAW untuk menyatakan, Kul, katakan Muhammad, Huwar Rahman aman nabihi, dia adalah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Aman nabihi, kami beriman padanya. Wa alaihi tawakalna, dan hanya kepadanya lah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin, niscaya kalian akan tahu suatu saat siapa yang ada dalam kesesatan yang nyata. Artinya mereka akan merasakan sendiri nanti siapa yang sesat, siapa yang tidak.
War-Rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ada apa dengan kata tawakalna? Allah ingin menyatakan lewat ayat ini kepada Rasul bahwa selamat dan tidaknya Rasul dan umat Islam itu, atau selamat dan tidaknya manusia atau siapapun, itu semua terserah Allah. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelamatkan atau mencelakakan kita. Karena itu tidak ada yang kita takuti dalam hidup ini kecuali Allah. Maka ini bisa terkesan seperti sombong, tapi nauzubillah, ini urusan keimanan. Ketika saya merasa yakin bahwa yang saya lakukan ini benar dan diridhai Allah, saya tidak takut Pak menghadapi siapapun, menghadapi kekuatan apapun. Kenapa? Nah, kalaupun saya kemudian mati, saya tetap menang di jalan Allah Pak. Mati saya syahid kok. Andai kata Allah biarkanlah mereka itu membunuh saya tetap menang Pak. Sebab saya di jalan Allah. Yang saya takutkan itu kalau saya tidak di jalan Allah, cuma itu aja. Kalau saya yakin di jalan Allah, apa yang harus saya takutkan? Mati sekarang pun tidak apa-apa. Detik ini pun saya siap kalau di jalan Allah. Ya Allah, kalau detik ini saat saya paling tepat untuk menghadapmu, saat inilah Allah saya panggil. Selesai. Lebih cepat, lebih baik. Yusuf kalah, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Jadi, lanjutkan. Jadi jangan karena apalagi yang mengharapkan kebinasaan saya itu orang kafir, begitu terperduli saya. Kenapa? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka gak punya Tuhan. Tuhan lagi salah. Mereka berdoa sejuta orang kafir mendoakan saya celaka, dan saya menabulkan dan Tuhan lagi salah. Lebih saya tidak takut lagi Pak. Paling yang bisa membuat saya celaka itu kalau mereka kemudian ingin menganiaya saya dan Allah mengizinkan. Nah, Allah mengizinkan itu yang hanya menjadi pemikiran saya. Allah izinkan karena memang sebaiknya saya mati syahid, atau Allah izinkan karena saya itu salah. Nah, kalau saya salah saya takut. Saya takut Pak. Makanya menghadapi 1000 orang saya benar dan 1000 orang itu salah menurut Allah, saya tidak takut. Tapi menghadapi anak kecil umur 10 tahun yang benar dan saya salah menurut Allah, takut saya menghadapi anak kecil itu. Kenapa? Bersama anak kecil itu ada Allah. Dan ketika saya menang pun saya tidak menang Pak. Kalau saya menang tidak di jalan Allah, bukan kemenangan Pak. Bukan sebuah kemenangan kalau kita sudah tidak berada di jalan Allah. Kemenangan itu ketika kita benar berada di jalan Allah. Maka saya sering berhayal gitu ya dulu itu, sampai sekarang alangkah bahagianya kalau hidup di zaman Rasul. Kenapa? Pasti benar Pak. Pasti benar. Jadi kalau kata Rasulullah, ini sudah saatnya kita berjihad melawan ini dan mati syahid. Oh, saya yakin benar teman. Yakin benar kan ini. Kalau sekarang kan kita masih harus pertimbangkan dulu, itu benar itu jihad, itu benar itu di jalan Allah, benar itu jangan-jangan itu politik, jangan-jangan itu ulang-ulang tapi kalau Rasul yang ngajak kan pasti benar. Betapa bahagianya umat yang hidup di zaman Rasul, mereka sudah tinggal apa yang kata Rasul pasti benar Pak. Orang masih kena diskusi, dialog, berdebat di urusan perjuangan. Selama kita, dan Allah mengajarkan pada Rasulullah SAW untuk meyakinkan kepada orang-orang kafir yang mengancam dengan sumpah serapah mereka, dengan harapan dan doa mereka untuk kecelakaan Nabi Muhammad,
bahwa bersama kami itu ada Allah yang kami beriman pada Dia dan kepadanya kami bertawakal. Ada yang kami takutkan. Fasata'lamuna, maka kelak kamu akan tahu man huwa fi dalalim mubin. Nah, itu akan terjadi. Nah, pengertian yang dimaksud dengan tawakal ini apa? Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Apa yang kita serahkan? Usaha kita. Jadi kita berbuat, kita berusaha, berikhtiar, berjuang, nah baru kita serahkan itu kepada Allah. Itu yang namanya tawakal, Pak. Hati kita menyerahkan itu semua. Lo tangan kita ya harus berjuang dulu, Pak. Maka lihat di dalam Quran surat Hud, surat 11, ayat 123. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kalian kepada Allah, ibadah dalam pengertian luas ya. Apa yang kita lakukan, ucapan, perbuatan, sikap, tindakan yang kita lakukan di jalan Allah sesuai dengan aturan dan hukum Allah dengan niat mencari ridha Allah, itu kan ibadah. Maka berusaha kita memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan pada kita. Setelah itu baru kita bertawakal. Jadi kalau tidak ada usaha, naon tawakalnya, Pak? Ya, saya mah tawakalnya kumaha Allah gitu. Apa yang kamu usahakan? Yang sudah kamu usahakan apa? Kalau saya sakit, sudah pergi ke dokter, sudah minum obat dan sebagainya, boleh saya bertawakal. Ini enggak ke dokter, enggak minum obat, saya mah tawakalnya kumaha Allah lah. Itu salah pengertian tawakal begitu. Berbuat dulu baru kita bertawakal. Bertawakal itu dalam pengertian berserah diri tadi. Maka lihat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 kalau nggak salah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Mengabdi dulu, baru kita minta pertolongan, baru kita menyerahkan nasib kita kepada Allah. Setelah kita mengabdi, setelah kita berusaha, setelah kita berbuat. Di dalam Quran surat Al-Imran 159 bisa dilihat faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah berazam, sudah berniat bulat, bertekad, berusaha, berikhtiar, berjuang, nah silakan bertawakal kepada Allah. Di dalam lihat kisah Rasul ya, tentu saja beliaulah orang yang paling mengerti tentang Islam ya. Karena beliaulah yang menerima ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sudah dikepung oleh orang musyrikin untuk dibunuh, beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Tidak diperintahkan oleh Allah, diam saja Muhammad, tawakal saja, saya akan menyelamatkan kamu. Allah kuasa nggak melakukan itu? Ya, Maha kuasa. Andai kata Nabi Muhammad, kata Allah, diam saja kamu di Mekah, tidur di tempat tidurmu, saya akan menyelamatkan dan akan menghancurkan mereka. Kuasa nggak Allah? Kuasa. Kenapa Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah? Itu menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Berusaha selamatkan diri, yang nanti menyelamatkan Allah, Pak. Tapi kitanya berusaha, Pak. Maka beliau pun berlari. Nah setelah berusaha, Allah nanti yang menyelamatkan. Keluar dari rumah, nggak ada orang musyrikin yang melihat itu. Beliau jalan itu nggak ada, dibutakan lah oleh Allah mata mereka itu. Nah, Ali naik ke bukit apa, gunung
Gunung Sur. Sampai di Gunung Sur, masuk lagi sembunyi ke dalam gua. Ini artinya kan usaha. Kan tadi orang musyrikin di depan rumah Rasul itu dibutakan oleh Allah. Nah ini kudu asup ke gua. Kenapa harus sembunyi di gua? Jalan aja gitu kan. Oh tidak, harus berusaha. Tadi memang udah gak ada lain caranya ngapung itu bisa. Ya sudah jalan. Allah yang akan membuat mereka tidak bisa melihat Rasul. Tapi dalam kondisi lain sembunyi. Dan beliau pun sembunyi di dalam gua itu. Saya kalau lihat gunungnya saja luar biasa ya. Rasulullah harus naik gunung itu. Tinggi pak gunungnya itu. Kalau kita jalan ke sana itu bisa 1,5 jam lah. Naik langsung. Sembunyi. Dia hebatnya teh si orang musyrikin teh aja dikapikir dirinya aja. Bahwa di situ ada gua gitu ya. Dipakai sembunyi oleh Rasul. Memang sudah begitu jalan yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Sempat orang musyrikin itu ngejar ke sana. Padahal kalau Bapak Ibu lihat dari bawah itu, mereka kudu kepikir kadinya gitu. Gunung itu kan begitu banyaknya. Kalau dari satu arah nggak kelihatan gua itu. Lagi pula di puncak dan kecil guanya. Pendek gitu. Jadi kalau kita berdiri di situ hanya kaki kita setengah aja yang kelihatan dari dalam gua itu. Jadi kalau kita nggak ngebungkuk gitu nggak akan ngelihat yang di dalam gua. Makanya ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar sudah masuk ke dalam gua dan orang-orang musyrikin sebagian itu yang disayembarakan 1.000 dinar barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Rasulullah atau menangkap hidup-hidup, nah itu sebagian sudah mengejar Rasulullah, sudah sampai di mulut gua itu, apa yang terjadi? Konon Abu Bakar kemudian mengatakan, Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu an qala nazartu aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Saya melihat kaki orang-orang musyrikin itu ketika kami sedang berdua di dalam gua itu. Jadi kaki orang musyrikin itu sudah terlihat di depan. Wahum ala ru'usina, keberadaan mereka berada di atas kepala kita, artinya di atas kan, karena gua. Jadi saya katakan tadi gua itu hanya setengah badan, nggak sampai, hanya kelihatan kakinya saja. Jadi untuk bisa tahu yang ada dalam gua dia harus membungkuk, Pak. Fakultu ya Rasulullah, law anna ahadum nazara tahta qadamaihi la absarna. Seandainya salah satu di antara mereka Rasulullah membungkukkan badannya, pasti mereka akan melihat kita. Habislah cerita kita. Ini kekhawatiran Rasulullah Abu Bakar terhadap keselamatan Rasul sambil mengeluarkan air matanya. Beliau tidak berpikir keselamatan dirinya, yang beliau pikirkan bagaimana keselamatan Rasul itu. Wajarkah kekhawatiran ini? Wajar. Abu Bakar seorang manusia biasa. Apa jawab Rasul? Faqala ma zannuka, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar, bi isnaini, dengan dua manusia, Allahu salisuhuma, sementara Allah lah yang ketiganya. Bersama kita ada Allah. Kita manusia berdua ini, bersama kita ada Allah. Selesai jawabannya. Hadis muttafaq alaih. Jadi Rasul mengatakan, apa artinya keberadaan orang musyrikin itu kalau Allah mau melindungi kita? Selesai. Nah, kita sudah berusaha kok. Sudah lari, sudah jalan, sudah lari, masuk ke gua, nyumput, sudah selesai usaha kita. Sekarang orang musyrikin ada di depan kita, tinggal bertawakal kepada Allah. Kalau tadi Allah membutakan mata mereka sehingga tidak melihat, kali ini banyaklah cara Allah untuk menyelamatkan itu. Tiba-tiba burung merpati bersarang, bertelur, labah-labah membuat sarangnya, sehingga orang-orang musyrikin itu kemudian ya langsung berpikir nggak mungkin Muhammad lari ke sini, orang ada sarang labah-labah dia, ya burung merpati segala rupa.
Ya nggak terpikir untuk sekedar membungkukan padahal nawan hesena ngebungkuk kepada. Kalau Allah menyelamatkan bagaimana saja caranya? Jelas Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan itu, tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha. Jadi kalau sekarang misalnya kita lihat kenapa sih Allah tidak pernah menolong umat Islam ini, terutama saudara-saudara kita yang di Palestina. Kenapa Allah biarkan Yahudi la'anahullah itu terus menjajah mereka itu? Persoalannya kenapa Allah tidak kurang tawakal kita? Yang kurang bukan tawakalnya, kurang usahanya, Pak. Kurang usaha dari kita umat Islam apa yang gitu? Kalau si Yahudi mah kerjasama dengan negara-negara termasuk adidaya itu luar biasa, Pak. Mereka kuat, Pak. Orang mau boro-boro kan. Negara-negara Arab di sekitarnya juga madon karena itu. Ya wajar saja kan. Karena untuk Allah memberikan pertolongan itu, kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Lihat Pak. Ayat 60. Wa a'iddu lahum. Kata Allah, siapkan oleh kalian untuk menghadapi mereka. Sebatas apa yang kalian mampu siapkan. Yang kamu mampu siapkan, istata'ah. Allah enggak menuntut kita di luar kemampuan. Maksimalkan upaya kalian untuk menghadapi mereka. Orang-orang kafir itu siapkan dulu kekuatan min robatil khail dan sebagainya, pas-pas kuda dan balalang kita ini. Nah, sekarang siapkan semuanya yang bisa mampu kita siapkan. Setelah maksimal kita berusaha, tawakal pada Allah, saya yang akan mengatur kemenangan, kata Allah. Maka lihat dalam ayat 65-nya. In yakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang mukmin yang sabar, yang sudah mempersiapkan secara maksimal semua potensi yang Allah berikan, maka yang 20 orang mukmin itu saya jamin bisa mengalahkan 200 orang kafir. Ini berapa nih perbandingannya? 1:10. Ini di ayat 65. Di ayat 66 Allah menyatakan, Al-an khafafallahu ankum wa alima anna fikum dhaufa. Sekarang saya ringankan perbandingan itu. Kenapa? Karena saya tahu sekarang umat Islam sudah mengalami kelemahan, lemah keimanannya, lemah kesabarannya, lemah persatuannya. Karena itu in yakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Kalau ada 100 orang mukmin yang sabar, maka dia bisa mengalahkan 200 orang kafir. Seberapa perbandingannya? 1:2 bayangkan. Kata Allah, saya turunkan perbandingan dari 1:10 menjadi 1:2. Bongan, dia geus lemah. Ini jaminan dari Allah, Pak. Jadi kalau sekarang terjadi sebaliknya, 1 orang kafir bisa mempermainkan 10 orang mukmin, mengalahkan 10 orang mukmin, masih adakah keimanan? Lemahnya iman itu masih menang, Pak. Jadi iman sudah rusak, persatuan sudah tidak ada. Ini berarti sudah begitu. Makanya kalau kita lihat perang Badar, perang Uhud, itu baru 1:3, 1:4, Pak. Perang Badar itu 1:3 lah. Perang Uhud 1:4. Belum apa-apa, mesti 1:10 jaminan. Maka di perang Badar itu di luar dugaan orang-orang musyrikin. Mereka mengira sebentar habis. Itu di dalam ayat tadi, Muhammad dan orang mukmin itu tidak akan kembali lagi pada keluarga mereka. Habis semua itu.
Dalam bayangan mereka dengan mudah. Kenapa? Jumlahnya hanya sepertiga dari jumlah orang musyrikin. Persenjataan mereka yang lengkap, memiliki kuda dan sebagainya mereka punya, itu kan. Pengalaman perang mereka memang. Sementara umat Islam waktu itu baru diwakili oleh para sahabat yang sedikit, dan kemudian kebanyakan orang-orang nggak punya pengalaman perang, bekas budak dan lain sebagainya. Mungkin mereka gimana? Yang menentukan kemenangan itu Allah. Bagaimana caranya? Terserah Allah lah. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW dengan umat itu diam? Tidak, Pak. Menyiapkan. Termasuk strategi dalam perang Uhud dan sebagainya. Selama berada di jalan Allah, Allah akan menentukan kemenangan itu. Tapi begitu keluar dari jalan Allah, ya jangan harap lagi. Maka lihat dalam perang Uhud itu Allah memberikan pelajaran yang luar biasa kan. Kemenangan sudah terjadi, Pak. Tapi tidak amanahnya sebagian umat Islam di Bukit Ramah, para pemanah itu. Akhirnya yang terjadi gimana? Terjadi sebalikannya. Kan ini, Pak. Ini bukit Gunung Uhud yang 6 kiloan itu sekitar ini. Jadi Rasulullah akhirnya berpendapat bersama sahabat, lebih baik kita bertahan. Gitu. Maka mereka bertahan di kaki bukit Uhud, nunggu diserang. Di kaki bukitnya. Nah di depan ini ada bukit kecil yang sekarang dikenal dengan Bukit Ramah. Ramah itu mana? Karena Rasulullah SAW menyiapkan di sini para pemanah di belakang bukit itu. Tidak terlihat oleh yang akan menyerang orang musyrikin itu. Mereka hanya melihat pasukan umat Islam saja di sini Rasulullah dengan pasukan. Jadi begitu mereka menyerang ke sini, dengan mudah dihabisi oleh para pemanah. Kacau, mereka nggak menduga itu. Jadi diserang oleh para pemanah, diserang juga oleh umat Islam, habis kocar kacir. Jadi strategi paling menyerah tawakal gitu saja. Akhirnya kacau, larilah mereka. Gak pikir lagi, yang pikir selama saja kalau harta mereka pun mereka tidak tinggalkan. Nah, setelah mereka lari di sini, nah yang di sini mulai digoda iblis. Melihat harta mereka tinggalkan, sieun teu kabagean bisa beak kulo di dieu. Maka mereka pun kemudian mencoba. Ini terjadi di zaman Rasul, Pak. Dipimpin langsung oleh Rasul, masih ada.